Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila dulu safa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zawjihi wa durati wa ashabi wa tabi'ina ila yaumil sumari ambaina wa mahdina wa jaddi wa jadina wal nabshina wal malaikatil muqarrabin khususan liqadil salihah wa subhal hajjah sallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana wahil kubur minal minadun rasulullah Sulaiman bin Masyar Rabi'ah khususan ila baina wa baikum syaulalul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri, cucu-cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja mereka berada, semoga yang punya hajat dimaqbul Ta'ala, yang punya masalah diselesaikan oleh Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan oleh Ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah di Allah Ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra putri cucu cucunya berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Syaulalul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahuna radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah bil Qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil ka'bati qiblata. Allahumma akrimna min kamil fahmi akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyina wa mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin ilahana da maqsuduna wa rahmatuna atina muhammadan wa ma'rifatak. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, syukurullah wa sallallahu rasulillah wa ala washabihi wa ma'walah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, datuk, datin, tuan dan puan, dan tuan pengurusi surau dan kuasanya. Alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini kita akan membicarakan bersama dengan peringatan junjung kita Nabi Muhammad SAW. Di sebelum kita kuliah, insyaAllah kita membaca salawat sama-sama dulu, insyaAllah, sebagai mengagungkan Nabi dan juga sebagai tanda cinta kasih kita padanya. Tapi sebelumnya kita hadiah Fatihah kepada sosok manusia yang pertama memulai peringatan Maulidur Rasul, yaitu Sultan Muzaffar dan iparnya Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau Salahuddin Al-Ayyubi ini melihat tenteranya agak begitu malas, agak begitu susah, dia agak perang dan sebagainya, maka ternyata disarankan untuk membaca riwayat Nabi. Maka terjadilah barzanji atau membaca Maulidur Rasul, maka semangat menjadi tinggi. Begitu juga tuan sekalian, setiap kita kalau boleh memperingati maulidnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, selepas ini kita punya semangat yang prima, yang lebih tinggi, karena kita bertuah justru dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW itulah yang menyelamatkan dunia, menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Baik, kita hadiah pada ilahul sawratul khususan ila Syekh Muzaffar dan Salahuddin Al-Ayyubi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdiri untuk baca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina فاغتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إسير وغلي أنت مصباح الصدور صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idznihi wa sirajan munira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqal karim. Sekali lagi para ustaz, para guru, datuk datin sekalian, syukur alhamdulillah pagi yang berbahagia ini kita telah dipilih sekali lagi oleh Allah Ta'ala untuk diperkenankan duduk di taman surga, dan kita dihadiri oleh ribuan malaikat yang telah mengaminkan doa kita tadi, dan duduk kita lebih baik daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat, dan kita didoakan oleh ikan-ikan di laut, semut-semut yang ada di lubangnya,
dan keluar dari surah ini, insyaallah kita bebas dari segala dosa. Alhamdulillah, ini anugerah yang luar biasa. Kita mohon pada Allah semoga kita menjadi hamba yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Dato' Datin sekalian, sempena peringatan Maulid Rasul ini setiap tahun kita selalu mengadakan dengan berbagai macam cara, hanya sebagai tanda cinta, tanda sayang kita pada Rasul. Karena Nabi tadi sudah mengingatkan, man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa yang mencintai sunnahku, bermakna setelah mencintai aku, dan siapa mencintai aku akan bersamaku di surga nanti. Alhamdulillah. Tanda cinta itu ada 3. Pertama, selalu menyebut namanya. Alhamdulillah, secara menambah Nabi adalah dengan membaca sholawat. Dan sholawat ini tuan-tuan adalah satu amal yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Coba perhatikan, serukun Islam 5, mulai syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Allah tidak terlibat. Allah hanya memerintah untuk kita mengucap syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Perintah langsung. Tapi sholawat, Allah lebih dahulu daripada kita. Ini luar biasanya sholawat. Setiap hari Jumat sebelum Tuan Imam naik mimbar, Tok Bilal kita, muadzin kita akan selalu membaca ayat ini. Surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kalau tuan ingin tahu dahsyatnya membaca sholawat. Allah lebih dahulu. Allah terlibat langsung. Sesungguhnya menggunakan kata inna. Allah dan malaikatnya bersolawat atas Nabi. Baru hai orang yang beriman bersolawat dengan salawat salam yang sempurna belah Nabi kita. Masya Allah. Oleh itu tahniah kepada tuan-tuan selalu menyebut nama Nabi, bersolawat. Berapa banyak terserah tuan-tuan. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan siapa baca salat sekali Allah balas 10. Siapa baca 10 Allah balas 100. Siapa baca 100 Allah balas 1000. Dan siapa baca 1000 Allah bebaskan dari sifat hipokrit dan siksa kubur. Jadi terserah tuan-tuan sekalian bagaimana membacanya. Dan membaca sholat adalah bebas. Boleh dengan duduk, baring, berjalan. Setiap kita naik kendaraan, apapun jenis kendaraan, bahkan waktu kita shopping atau window shopping, gunakan baca sholawat. Dan sudah sering sebutkan setiap kita pengajian, bahkan 4 ini sebagai amalan lisan dan hati kita yang pernah kita lepaskan. Pertama, baca Quran sebagai dialog kita kepada Allah. Setiap datuk datin tuan-tuan membaca Quran bermakna kita sedang berdialog dengan Allah. Karena Quran adalah kalamullah, firman Allah. Kita baca, kita dialog dengan Allah. Apalagi kalau datuk datin tuaskan boleh memahami maknanya yang kita baca itu. Minimal surat-surat lazim yang tuan baca setiap solat itu, pahami betul maknanya. Jadi tuan dialog dengan Allah, ya Allah. Seperti Pak Imam membaca surah-surah tadi, kalau tuan paham maknanya, Masya Allah, luar biasa, agak lebih khusyuk. Itu dialog, karena Allah memberitahu. Quran itu memberitahuan dan luar biasa. Nah, kemudian zikrullah sebagai tanda ingatan kita kepada Allah, dan sholawat sebagai cinta kita pada Rasulullah, istighfar cinta pada diri sendiri. Ini jangan pernah dilepaskan di mana saja tuan-tuan berada, dalam situasi dan kondisi apapun juga.
Ini baca solawat, menyebut nama Nabi. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Ta'ala. Coba kita setiap hari menyebut nama Nabi, paling tidak waktu kita sholat saja. Azan kita akan menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebut 2 kali. Waktu sholat sunnah tahiyat kita menyebut nama Muhammad. Qomat menyebut nama Muhammad. Masya Allah. Nanti sholat jamaah tahiyat awal menyebut nama Nabi, tahiyat akhir menyebut nama Nabi. Alhamdulillah, kalau kita kira paling tidak dalam sholat tidak kurang dari 14 kali. Ini satu kemuliaan yang luar biasa yang tuan-tuan tidak sadari. Kita sudah menyebut nama Nabi. Nah sekarang kita pahami begini, akan lebih mantap lagi. Ternyata kita menyebut nama. Itu salah satu tanda cinta. Tanda cinta adalah selalu menyebut namanya, terutama salawat. Dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Para ulama-ulama, jumhur ulama, tatkala kita ada makom qiyam sebagai penghormatan. Nabi sendiri bukan suka kalau ada Nabi berjalan sahabat berdiri, tapi tidak mau. Tapi para sahabat mengatakan, kami mengagungkan orang yang paling dimuliakan Allah Ta'ala. Tuhan kenal Imam Malik, Imam Maliki. Imam Maliki itu guru dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mazhab yang terbesar di dunia, terutama Asia Tenggara. Imam Maliki itu anak masuk Madinah, dia turun daripada kendaraannya, mengangkat kedua slipernya. Ditanya, kenapa Tuhan begitu? Saya malu berjalan di atas tanah yang suci, di mana nabiku sedang ada di dalam kubur. Saya malu. Itu Imam Maliki. Penghormatannya begitu luar biasa. Belum sahabat-sahabat yang lain sebagai tanda cinta. Satu ketika menjumpai Anas bin Malik, kalau itu anak buahnya Nabi. Ditanya, Anas, izinkan, mana mata kamu yang selalu melihat Rasul, izinkan aku mencucuk. Mana tangan kamu yang selalu bersentuh dengan Nabi, aku nak mencium. Itulah orang-orangnya hebat yang cinta pada Rasul. Yang tuan-tuan salawat pun tak boleh berdiri, kalau kesakit tak apa. Jangan ikut kaidah-kaidah orang-orang gemblang itu. Ini penghormatan yang luar biasa. Imam Maliki macam itu. Masih banyak sahabat-sahabat Tuhan sekalian yang melakukan, karena begitu cintanya kepada Rasulullah SAW, sanggup melakukan apa saja. Nah ini, jadi setidak-tidaknya mari perbanyak baca sholawat tiap-tiap hari. Kalau boleh jangan kurang daripada 1000 lah. Ya oke, kalau belum mampu latihan 100 dulu. 100 dulu tiap hari. Sebagai tanda cinta. Tidak ada yang lain. Karena membaca sholawat itu, sebagian ulama mengatakan wajib atas dasar firman Allah dalam surah Al-Ahzab 56 tadi. Tapi jumhur ulama mengatakan sunnah. Dan yang jelas, apapun jenis sholawatnya, lakukan dengan betul-betul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu ya Allah, sampaikan salam takzim kami, salam cinta kasih kami kepada Rasulullah SAW. Itu cara penafsirannya. Kalau penterjemahannya, Allahumma ya Allah, sampaikan salam dan salam sejahtera pada Rasul itu. Tapi sebetulnya kalau ditafsiri oleh para ulama, ya Allah, sampaikan salam takdim kami, salam cinta kasih sayang kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tatkala Tuhan baca salat, tingkatkan sedikit sentuhan jiwa kita. Sampaikan salam takdim, salam cinta kasih sayang, salam rindu kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu pengertian Allahumma sholli ala Sayyidina. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Tingkatkan pemahaman rohani kita. Jadi akan lebih mantap, lebih kita merasai. Saya ulang balik, ya Allah, sampaikan salam takzim kami, salam rindu kami, salam cinta sayang kami, kasih sayang kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Tuhan ya, itu maknanya. Jadi Tuhan akan lebih selesa, lebih senang, dan lebih mantap lagi. Baik, Tuhan-tuhan sekalian, firman Allah surah Ali Imran yang saya baca tadi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya telah benar-benar ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagi kamu sekalian. Allah sendiri yang menyebutkan, telah digunakannya ayat laqad, telah benar-benar ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik buat kamu sekalian. Maka oleh karena Tuhan sekalian, tidak ada manusia yang selengkap Nabi, karena Allah sudah menyebutkan. Maka tidak ada satu ikon, satu kepimpinan, satu contoh, satu uswah, satu qudwah yang sempurna kecuali pada Rasulullah SAW. Dan kita bertuah setiap tahun paling tidak memperingati Maulid Rasul. Dan alhamdulillah kalau di negeri Johor, Tuhan sekalian, tiap minggu ada bacaan marhaban, barzanji, itu masih dikekalkan. Sepatutnya di sini, di surau kita, di masjid kita, setidak-tidaknya sebulan sekali ada marhaban, ada barzanji, karena kita ingin mengenali Nabi lebih dalam lagi. Karena barzanji, marhaban itu disebutkan cerita Nabi secara lengkap. Karena bagaimana akan timbul cinta kepada Rasul kalau kita tidak mengenali, dan bagaimana akan kenal kalau tidak membaca sejarah. Kita mesti membaca sejarah sejak lahirnya Nabi, sejak ayahnya Abdullah dan ibunya Sayyidatina Aminah dikawinkan, lahirnya. Wah, ini sejarahnya luar biasa sekalian. Karena menjelang kelahiran Nabi itu luar biasa. Sayyidatina Aminah selalu didatangi Jibril, Mikail, Israfil, dan para nabi-nabi mengucapkan selamat, mengucapkan salam akan hadirnya seorang manusia yang luar biasa. Sudah diingatkan dulu. Dan menjelang kelahiran dihadiri ruh atau arwah daripada Sayyidatina Asia dan Sayyidatina Maryam. Begitu luar biasanya. Dan ini kita, sejarah ini kita paham, sehingga kita akan memuliakan Nabi itu dengan penuh, dengan kesadaran, dengan penuh ilmu, dengan satu, bukan main-main, bukan hanya seremonial. Maulid Rasul, tidak, kita memahami lahirnya seorang, karena justru lahirnya Nabi itulah rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita betul-betul paham dan cinta pada Rasul, hidup kita ini tidak ada pernah masalah, tuan-tuan. Hidupnya relax, enjoy, santai. Tidak ada jibek, ampek, dablek, budek, picek, bingung, nggak ada. Karena dari tanggung Nabi. Nabi yang bertanggung jawab pada kita dunia dan akhirat. Sewaktu akan dicabut nyawanya, yang disebutkan umatnya, waktu bertemu dengan Allah Ta'ala di Isra Mi'raj, ditanya apa Muhammad, umatnya. Dan tatkala bangun daripada bangkit kubur nanti, 4 malaikat diperintah Allah untuk membangunkan Nabi. Ketika itu pandang jarak pada terkukur, dah tak nampak bagaimana. Mari Jibril mohon pada Allah supaya memberi petunjuk, maka nampak sinar. Nah, itulah Nabi dibangkitkan. Dia bila sudah bangkit saja, sudah hari kiamat ke Jibril, sudah ya Rasul. Soalan yang pertama bukan macam mana istri dan anak cucu cicitanya, macam mana, tak ada.
Ummati, umatku, itulah Nabi. Begitu sayangnya. Maka Tuhan harus paham, kita nih tidak seberapa, Nabi lebih cinta pada kita. Nah, ini masalahnya. Maka alhamdulillah dengan adanya tuan-tuan ikut mengikuti program-program Maulidur Rasul dan sebagainya itu. Baik, tuan-tuan sekalian. Jadi kembali pada ayat tadi, telah benar-benar ada pada diri Rasul. Jadi lengkap. Nak mengikut Nabi ini bukan susah, tuan-tuan. Sebab Nabi itu manusia biasa seperti kita. Artinya pernah lahir, pernah jadi bayi, pernah jadi kanak-kanak, pernah jadi pemuda, pernah jadi orang dewasa, dan kemudian sakit dan meninggal, juga berkeluarga. Coba, mau apa? Tuhan nak ikut Nabi dari arah mana saja, silakan, lengkap. Nabi juga pemimpin, juga pengembala kambing, juga kerja ahli politik, ahli perang, dan ahli perniagaan. Masya Allah, kaya. Kan Nabi waktu berkawin Sayyidina Khadijah, coba bayangin, mas kawinnya apa? 25 unta. Tuhan harus paham itu, sejarah itu. 25 unta, kalau unta itu harganya 7.000, darah 25 berapa itu? Kaya. Jangan dengan Nabi itu hanya dipelukkan, miskin, tidak punya apa-apa. Kapan Nabi kaya? Cuma tidak mau kaya sebab tatkala bicara dengan Salabah itu, Salabah, kalau aku mau Gunung Uhud dan padang pasir bisa menjadi emas intan sekarang juga. Nah, itu Nabi. Jadi oleh karena itu tuan-tuan jangan menganggap Nabi itu kaya, mampu waktu berkawin dengan Sayyidina Khadijah. Baik. Jadi itulah sikap Nabi secara total. Dari mana segi apa saja, rujuknya pada Rasulullah SAW. Ingin tahu ya baca sejarah. Yang menulis sejarah Nabi itu bukan orang Islam saja. Ada 2 orang kafir atau perawan laki-laki mencerita sejarah Nabi karena terperangkap, tertarik dengan sejarah Nabi. Satu-satunya seorang yang diceritakan setelah meninggal dunianya justru Nabi kita ini. Biasanya orang setelah mati selesai, tapi Nabi itu terus sampai dunia ini kiamat. Nah, termasuk sekarang kita juga memahami, mempelajari perjalanan Rasulullah SAW. Jadi sekarang Allah menyebutkan Nabi adalah sosok tubuh yang paling lengkap untuk diikuti. Tapi bagi siapa? Nabi itu menjadi uswatun hasanah itu bagi siapa? Bukan semua orang. Bukan bagi Donald Trump, bukan bagi apalagi Netanyahu, bukan Nabi bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik. Tapi bagi siapa? Ayat selanjutnya Allah menyebutkan dengan terang jelas, gamblang enceto welo-welo. Pertama, liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengharap Allah sebagai Tuhannya. Wal yaumal akhirah. Kedua, orang yang percaya benar dengan hari akhirat. Dan yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Orang selalu menyebut nama Allah, banyak-banyak menyebut nama Allah, banyak-banyak. Bukrata wasila, pagi petang siang malam. Oke, sekarang ayo kita koreksi diri kita sendiri. Sudahkah kita mengharapkan Allah sebagai Tuhannya? Kata harap kita perbarui lagi, kita betulkan lagi. Ini kajian orang-orang sufi, orang ahli tarakat asal. Kata harap itu berada di tengah-tengah antara 3 yang mendahului dan 3 yang mengakhiri. Pengertiannya bagaimana? Tidak akan timbul tangka harap sebelum timbul rasa takut, dan tidak ada kata takut sebelum kata cinta, dan tidak ada kata cinta sebelum kenal. Nah, jadi ini coba bayangkan,
Allah hanya menyebutkan liman kana yarjullah, orang mengharap Allah itu hanya. Tapi proses orang mengharap, tuan-tuan harus melalui 3 ini dulu. Pertama, kenali siapa Allah dan Rasul kita. Kenal dulu. Bagaimana Tuhan akan cinta kalau tidak kenal? Setelah kenal akan timbul cinta. Betul kata orang tua kita, tak kenal maka tak cinta. Kenali Nabi dengan cara tadi, membaca sejarah, diulang gaji, sama ada membaca sendiri atau cara dengar-dengar begini ini. Ada banyak poin-poin yang kita terlepas atau tidak pernah mendengar dan sebagainya. Kenali Nabi itu siapa, bagaimana, mulai lahirnya sampai meninggalnya, kita kenal. Karena kita akan timbul rasa cinta. Itu kalau saya kenal pasti cinta. Dan bila sudah cinta, tuan-tuan akan rasa takut, akan cemburu. Takut macam mana? Takut kalau tidak diakui Nabi. Kalau saya kenal saja, semua orang bisa kenal. Kita mengenal Allah, mengenal Rasul boleh 1000 sejuta kali setiap hari. Tapi persoalannya, Allah dan Rasul kenal dengan kita atau tidak? Itu aja persoalannya. Macam saya kenal dengan Menteri Besar Selangor, kenal dengan Perdana Menteri. Soalannya Menteri Besar dan Perdana Menteri kenal saya atau tidak? Itu yang penting, bukan kita yang kenal. Nah, itu persoalan itu baru proses kenal orang besar saja. Prosesnya panjang, tuan-tuan. Banyak birokrasi yang kita lakukan. Itu baru orang besar. Ini Nabi, utusan Allah SWT. Tuhan mengatakan kenal, apa buktinya? Nah, itu persoalannya. Nah, setelah kenal, cinta, selepas cinta mesti takut. Nah, takut akhirnya takut tidak jima, takut ini, takut itu, maka terus banyak melakukan perbuatan-perbuatan supaya rasa takut itu hilang, supaya dicintai aja. Nah, selepas takut, nah ini baru timbul mengharap, harapan selepas takut luar biasa. Selepas mengharap, tuan-tuan, Allah akan anugerah kepada kita. Beri anugerah berarti 3. Lepas tuan-tuan mengharap, selalu ingin mengharap kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan beri yang keempat, kelima ya. Kelima, khudu. Sifat khudu. Khudu itu ketenangan. Ketenangan, tapi khudu ini belum stabil. Dia masih labil. Artinya kadang-kadang pagi tenang, tengah hari tak tenang, petang tenang, malam tak tenang lagi. Itu namanya khudu. Masih berubah-ubah. Tapi kalau Tuhan terus mengharap terus kepada Allah dan Rasulnya, akan diberi anugerah yang ke-6, namanya khusyuk. Khusyuk. Nah, khusyuk merupakan ketenangan yang sudah stabil. Dan khusyuk inilah yang menjadikan tuan-tuan hidup keadaan dalam keadaan tenang, rileks, enjoy dan santai. Sudah tidak bingung. Jadi orang kaya tidak sombong, jadi orang miskin tidak bingung, sehat, sakit, kaya, miskin, menang, kalah, di timur, di barat, di utara, di selatan, dalam keadaan dipuji atau dibenci, difitnah atau dihina, atau dituduh atau di apa saja. Ini harus kita cari. Ini sifat-sifat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tenang. Nabi, tuan-tuan, dilempar batu, dilempar kotoran, diludah, dihina, ditoma, rileks. Malah bahkan malaikat penjaga Taif minta doakan, angkat ke dua tanganmu, doa pada Allah akan hancurkan itu. Sampai malaikat Jibril minta
untuk berdoa dihancurkan. Apa Nabi jawab? Biarkan Jibril. Bahkan doanya, Allah menikam fa'inum la ya'lamu, ya Allah tunjukkan kaumku karena tidak tahu. Itu anto jadi baru ustaz 2 minggu aja mendoakan temannya sendiri doa yang jahat. Pelajaran apa itu? Belajar hadis Nabi atau tidak? Belajar sejarah Nabi atau tidak? Ajaran apa? Nabi doakan orang kafir pun tidak mau. Mintanya justru ditunjukkan ini malah tuan-tuan ngangker karuan, mengaminkan doa yang tidak betul. Dosa itu tuan-tuan. Ayo segera tobat pada Allah Ta'ala. Takutlah Tuhan sekalian. Kalau nak ikut cara Nabi ya begitu. Kan uswatun hasanah Nabi. Sudah nggak usah ikut siapa-siapa dan sebagainya Nabi. Tapi ya Nabi diteruskan para ulama-ulamanya. Tapi ulama yang tidak mengajari tidak betul ya itu bukan ikut Nabi, itu ikut setan namanya. Ya tak betul. Baik, kita teruskan. Itu Nabi luar biasa. Jadi mengharap Allah sebagai Tuhannya. Jadi setelah Tuhan tanah khusyuk, akan diberi anugerah yang tertinggi, namanya tawadhu. Masya Allah, tawadhu sudah humble, sudah wihdatul wujud, sudah jumbuin kawal gusti, sudah menyatunya diri dengan Allah Ta'ala. Hanya kan darah putih dah, tapi bukan leukemia. Udah pasrah, serah. Dan ini proses tuan-tuan. Jadi kalau tuan ingin tawadhu, ambil peringkat khusyuk dulu. Dan untuk dapat khusyuk, tawadhu dulu. Apa yang minta maaf? Khudu dulu. Itu prosesnya. Dan untuk khudu, tuan harus selalu mengharap kepada Allah dan Rasul. Dan untuk mengharap, ditingguli, didahului dengan rasa takut, bimbang, nangis pada Allah. Ya Allah, saya ini sudah ahli jamaah, nampaknya sudah ahli puasa, ahli sedekah, tapi kenapa hati saya masih belum betul, pikiran saya masih belum betul. Itu namanya takut, diucapkan dan dirubah. Dan tapi untuk menimbulkan takut, cinta dulu, cintai Allah dan Rasul. Bagaimana cinta? Kenali dulu. Nah, itu prosesnya. Jangan dilupakan Tuhan sekalian. Jadi ini kita tahap-tahap ini kita lakukan dengan serius, dengan betul-betul. Allah nanti akan membimbing kita. Salah satu diantaranya sudah sering saya sebutkan. Sehari-hari jangan lupa selalu sholat sunat taubat, baik pagi, petang, siang dan malam, terserah, waktunya bebas. Tapi sebelum itu sudah saya kenalkan lagi melalui Thariqat Sazazariyah, mandi taubat. Yang sudah tania syabas, coba kalian lakukan ketika itu. Setiap makan sholat tahajud, mandi taubat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jago mandi taubatan nasuha lillahi ta'ala. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa saya, sama dosa besar atau dosa kecil, dosa yang saya sengaja pun saya tidak sengaja, dosa yang saya sedari atau tidak saya sedari. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa sederas air yang mengalir ke tubuh saya ini, sambil membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu pelajaran Thariqat Sazaliyah. Saya ulang balik, Sazaliyah itu Imam Abu Hasan Az-Zazali. Imam Abu Hasan Az-Zazali gurunya Ibnu Abbas Al-Marsi. Ibnu Abbas Al-Marsi gurunya Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah pengarang kitab Al-Hikam, tasawuf yang terbesar di dunia. Coba bayangkan, itu mengajarkan. Tapi kadang-kadang Tuhan terperangkap, terprovokasi dengan konon yang mengaku ustadz juga, tok guru, tok kiai dan sebagainya. Oh, mana ada, nggak, Nabi tak buat, Nabi tak macam itu. Terus terperangkap, siapa dia? Tolonglah Tuhan, sadarilah. Ya, sekali lagi, yang sudah silakan mandi taubat.
Itu caranya. Dan ditambah lagi, kalau pelajaran tasawuf mengajarkan kita mesti membersihkan 7 anggota badan. Apa itu? Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Tambahkan dalam mandi, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. 7 anggota badan ini yang banyak dosa, ya Allah. Dosa mata saya, telinga saya, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Ini dosa-dosa kita yang perlu kita terus minta pada Allah Ta'ala. Coba jujur tuan-tuan, dosa mulut sajalah. Mulut ini tuan-tuan, 1 dalam menipu atau berkata bohong, 2 mengumpat pula, 3 menuduh, 4 hasad dengki atau menfitnah. Astagfirullahaladzim. Sedangkan Nabi Adam hanya memakan buah terlarang aja diusir dari surga ke dunia. Nah ini, dengan ini kita akan takutkan, merasa akhirnya bila ada takut mengharap, dan akhirnya Allah akan beri anugerah yang diberikan tadi. Seulang balik tuan, proses pertama, kenali Allah dan Rasulnya. Setelah kenal akan timbul cinta. Setelah cinta akan timbul rasa takut, atau bahasa cintanya cemburu. Selepas itu baru mengharap. Dan dalam mengharap Allah akan beri anugerah khudu', ketenangan. Setelah khudu' atau ketenangan akan timbul yang lebih tinggi, khusyuk. Dan dari khusyuk tawadhu. Ini dari ayat liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap Allah sebagai Tuhannya. Prosesnya itu. Baik. Yang kedua, yang boleh mengikuti jejak Rasul adalah wal yaumal akhirah. Orang yang percaya benar dengan hari akhirat. Hari akhirat itu ada termasuk rukun iman. Tapi realitinya, nah ini yang harus kita betulkan. Banyak orang Islam yang main-main dengan hari akhirat. Kalau yakin betul hari akhirat tuan-tuan, confirm orang itu tidak berani melakukan pelanggaran apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Padahal itu tiap-tiap Jum'ah sudah diingatkan Pak Imam kita, Pak Khatib kita, ittaqullah haqqa tuqatih, takutlah kepada Allah dan hati yang sebenar, yakni menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi takwa itu apa yang diperintah dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Tapi kenyataannya ramai masyarakat kita yang diperintah dikerjakan, yang dilarang juga dikerjakan. Salat, zakat, puasa, haji jangan tanya, alhamdulillah. Tapi menipu, berbohong, menfitnah, menuduh, ini juga dilakukan. Terus bagaimana? Itu namanya bukan mutakin, itu namanya munafik. Nah, selagi ini masih ada dalam jiwa kita, susah tuan-tuan, kita akan mencari cinta pada Allah dan Rasul. Karena Tuhan sudah melanggar banyak sekali pelanggaran. Nah, jadi ya gitu. Kalau percaya di akhirat, dia tidak berani tuan-tuan. Karena apa yang kita lakukan, sekecil apapun kita lakukan, pasti dibalas oleh Allah Ta'ala. Jadi hari akhirat, hari pembalasan. Tak kisah siapapun orangnya. Sasakan apa yang dinamakan baik, Allah balas baik. Jelek, ya jelek. Dan ini mestinya menjadi pedoman bagi kita yang nak mengikuti jejak Rasul. Adalah orang percaya hari akhirat. Nah kalau Bapak Ibu Tuhan sekalian tidak ada keterlanjuran, tidak ada jalan lain kecuali taubat. Itu aja. Biasalah namanya manusia. Nobody is perfect. Siapapun manusia. Nah, baik. Yang terakhir, kita singkatkan Tuhan ya, masa terlalu laju berjalan. Yang ketiga yang boleh ikut jejak Rasul
wa dzakarallaha katsira. Orang yang banyak berzikir kepada Allah. Sekali lagi tanya pada Datuk Datin dan sekalian yang selalu berzikir tiap-tiap hari. Masya Allah, kita bertuah diajarkan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yang mengajarkan menu zikir, karena beliau mengkaji karakter manusia. Manusia punya kecenderungan suka berubah-ubah, suka berganti-ganti. Makan contohnya, sarapan pagi tuan-tuan tidak mau nasi lemak terus, akan berubah ke lontong, nasgor, nasi goreng atau mie goreng, bihun goreng dan lempeng. Nah ini selera manusia. Semula jadi berpakaian juga mau berganti-ganti, shopping juga berganti-ganti, mau tempat ini dan sebagainya. Itu karakter manusia. Maka dikaji oleh Imam Al-Ghazali dan akhirnya beliau juga menimbulkan bentuk zikir yang berganti-ganti, atau menu zikir yang dalam satu minggu. Tahniah pada tuan-tuan yang sudah hafal, bahkan sudah mengamalkan, sudah mengajarkan. Yang belum, ayo kita ulangi. Yang lupa kita ingatkan kembali. Bermula hari Jumat, ya Allah ya Allah. Hari Sabtu, la ilaha illallah. Sekarang hari Ahad, ya Hayyu ya Qayyum. Besok hari Senin, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hari Selasa, Allahumma sholli ala sayyidina. Hari Rabu, astaghfirullahaladzim. Dan hari Kamis, subhanallah alhamdulillah wa alhamdulillah. Tahniah tuan sekalian, nak start pergi kerja, begitu hanya masih kerja, keluar masuk kereta kalau ada istri, assalamualaikum warahmatullahi, atau anak-anak kalau solo sendirian, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, panaskan enjin, cakap dengan kereta, assalamualaikum kereta, saksikan aku ya, kamu saya akan jajak kerja mencari rezeki halal thayyibah. Saksikan, baca syahadat 7 kali untuk menutup pintu neraka jahanam, baca salawat 10 kali, bergerak membaca doa perjalanan, walladzi sakhkhara hadza wa ma wa inna ila rabbina munqalibun. Terus pertama ini baca Quran dulu, sama ada baca ayat kursi atau ayat kursi 4, terus salawat, terus baca surah Ikhlas kalau boleh 25 kali. Lepas itu zikir. Zikir, oh ini hari apanya? Oh hari Ahad, ya Hayyu ya Qayyum. Loh kan enak. Hari Senin, la haula wala quwwata. Terus salawat, istighfar. Masya Allah, luar biasa tuan-tuan. Perjalanan tuan-tuan akan menjadi saksi yang luar biasa. Nanti balik kerja juga begitu. Dan nak shopping ke Windows shopping, lakukan. Wah, ini satu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, selalu menyebut. Dan bahkan Allah menyebut nama Allah banyak-banyak. Zikir. Sedangkan zikir yang terbaik memang afdhul zikri la ilaha illallah. Itu memang terbaik. Seandainya tuan-tuan lupa itu semua, illa ya Allah, jangan lupa. Pagi, petang, siang, malam, hari Ahad sampai hari Ahad lagi, la ilaha illallah, silahkan. Yang penting zikir banyak-banyak. Itu kalau ingin mengikuti jejak Rasul, dan tuan akan bisa mengikuti bahwa Nabi itu uswatun hasanah. Allah sendiri mengajar begitu, dan tuan terjemahkan dalam bentuk ilmu dan amalan. InsyaAllah akan bisa menuju jejak Rasul. Oke tuan, mengakhiri kuliah ini, selanjutnya mari. Nabi diutus oleh Allah SWT di dunia ini, ada 5 tugasnya. Ini tertera dalam ayat di surat Al-Ahzab yang kita baca tadi. Saya ulang balik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan bi'idznihi wa sirajan munira. Jadi mari, setelah tuan-tuan mencintai Nabi, boleh mengikuti dan menerjemahkan dalam amalan, yaitu mengharap Allah sebagai Tuhan,
yakin dengan hari akhirat, dan selalu berzikir, itu bermakna Tuhan sudah memenuhi piawaian. Terus lakukan ini. Ayo, teruskan perjuangan Nabi. Pilih di antara 5 ini atau kelima-limanya. Pertama, syahidan. Nabi ditugaskan di dunia untuk menjadi saksi, tuan-tuan. Saksi dunia dan akhirat. Masih ingat pengajian kitab kita? Tatkala Nabi di Telaga Kausar, duduk menunggu umatnya memberi setiap mangkok dari air Telaga Kausar untuk umatnya. Langsung Nabi dengan tanam Nabi memberi, yang mangkoknya terlebih banyak daripada bintang di langit. Nabi menunggu, itulah Nabi. Insya Allah luar biasa. Tapi itu ada satu rombongan, dan dekat situ dihalang oleh malaikat. Loh, Nabi terkejut, suspend. Malaikat itu kan umatku juga. Iya ya Rasul, tapi umatmu. Tapi ku hanya mengaku pada engkau, tapi tidak mengikuti sunnah engkau, tidak melakukan. Nah, ini bahayanya tuh. Nabi nanti saksi, nanti terpaksa kayak diusir karena hanya mengaku Muhammad tapi tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Nah, jadi jangan. Oke. Yang kedua, wa mubasyiran, memberi kabar gembira. Tugas Nabi, coba bayangkan, sama macam kita duduk tadi, kita ada ngomong, duduk kita di masjid taklim itu sama dengan duduk di taman surga. Masya Allah, itu Nabi yang bagi tahu. Dan juga dikira lebih baik daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat. Dihadiri malaikat, didoakan binatang-binatang. Apakah untung itu? Maka kita menjadi gembira, kita menjadi semangat karena diberi kabar gembira. Sholat sunnah sebelum subuh saja nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Itu Nabi. Sholat jamaah dapat 27 derajat. Jadi kita menjadi semangat, menjadi terus pertahankan karena ada kabar gembira. Masih banyak lagi dan sekalian. Tapi Nabi juga yang ketiga tugasnya nadir. Tuan Nadir, memberi peringatan bagi yang malas-malas, yang salah, kan diberi peringatan, jangan diamkan. Tuan dan Mbak juga begitu, anak-anak kita yang salah ditegur, diberi peringatan. Kalau yang baik diberi hadiah. Ayat mubasyiran, memberi kabar gembira, anaknya berprestasi, anaknya mempunyai kemampuan baik, ayo kita hargai, kita hormati, kita beri hadiah. Gitu. Tapi tatkala anak tidak betul, ya kita beri peringatan. Jadi peringatan juga dilakukan, kabar gembira juga lakukan. Yang keempat, tugas Nabi wada'iyan ila Allah bi'idznih, mengajak ke jalan Allah atas izinnya. Jadi tuan dan Pak juga berkewajiban mengajak ke jalan Allah. Bukan ini tugas ustaz, tugas guru, atau kiai. Aku bukan kiai, bukan pendakwa, bukan. Setiap kita bertanggung jawab mengajak, setidak-tidaknya diri kita ajak. Yo rajin berjamaah, ayo rajin datang pengajian, ayo rajin bersedekah, rajin baca Quran. Paksa diri kita. Lepas itu berkembang pada istri, pada anak, cucu dan sebagainya. Itu namanya dakwah ke jalan Allah. Tapi ingat, akhirnya ada biizni, atas izin Allah. Ini supaya apa? Supaya tatkala Tuhan sukses mengajak orang lain ke jalan Allah, tidak merasa bangga. Kalau gagal tidak merasa kecewa, karena kita atas izin Allah. Kita hanya mengajak. Nabi pun disebutkan wa innaka la balaghul mubin. Muhammad, tugas kamu menyampaikan saja. Contoh beda-beda, ini karena saya, tanpa saya tidak jadi begini, tanpa kami tak begini. Ini namanya pembohongan, tak betul. Ini para ustadz, para guru, para pendakwa termasuk yang ngomong ini, yang lantaran teman lain bisa sukses terus mendabik dada seolah Islam itu mirip mbahmu apa. Jangan, tak betul.
Kita hanya menyampaikan, hanya mengajak. Selanjutnya terserah pada Allah. Ya, orang mengajak resikonya dua, berhasil atau gagal, sukses atau gagal, itu aja. Tapi ya, sukses dan gagal itu bukan kerja kita, bukan wilayah kita. Tuhan tidak boleh intervensi urusan Allah. Nah, itu insya Allah jadi tenang, mengajak saja, mengajak saja. Nah, nuduat wal qudot, kita hanya mengajak, bukan menentukan. Ini menjas, ini kafir, ini masuk neraka, ini tak betul. Ini tugas apa itu? Nabi tidak pernah bicara begitu kok. Karena banyak bicara yang nampaknya amalan-amalan jahat tapi masuk surga. Udah sering kita sebutkan, pelacur masuk surga ada, pembunuh 100 kepala masuk surga ada, ahli ibadah masuk neraka juga ada. Jadi jangan main-main. Para ustadz, para guru, para pendakwah, ajak ke jalan Allah atas izin. Jadi serah pada Allah Ta'ala. Tugas kita kerja semaksimal mungkin atau seoptimal mungkin, berdoa dan bertawakal, full stop. Ini tugas hamba. Jangan lupa ini, kerja kuat, jangan berhenti kerja kuat, apapun kerja kuat, lepas itu berdoa dan tawakal kepada Allah. Selesai. Nah, jangan gini-gini, kamu nanti akan gini, tak payah. Itu bukan kerja kita. Oke Tuhan. Dan terakhir, wasirajam munira. Siraj itu lampu, munira yang menerangi. Nah, dijelaskan sirajam munira, dan itu dibuktikan Nabi dengan adanya lahirnya Nabi rahmatan lil alamin. Baru lahir Nabi ya, tuan-tuan, berhala hancur, majusi yang beribu tahun tidak pernah padam-padam, gereja-gereja atau mana yang runtuh itu menaranya. Wah, itu baru lahirnya Nabi. Dihadiri pada ribuan malaikat, pokok-pokok, semua tanaman berkembang. Subhanallah, luar biasa. Itu baru lahirnya. Nah, benar rahmatan lil alamin. Dan kita itu tadi saya sebutkan, sepatutnya kalau tuan-tuan kita sudah betul-betul percaya kepada Nabi, hidup ini terlalu rileks, tidak ada bebanan, karena Nabi sudah menanggungnya. Ya, itulah Nabi kita, luar biasa. Apalagi segala sesuatu sudah diatur oleh Allah. Kenapa jadi bingung tuan-tuan? Katanya sudah sarjana, asik bingung aja. Dapat gaji bingung, tak dapat bingung. Punya rumah bingung, tak punya rumah bingung. Apa nih kerja jauh bingung aja nih? Kenapa? Karena tuan-tuan belum menerjemahkan cintanya pada Rasul. Ini baru tuan cinta pada negara pun main-main. Padahal hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Hanya hari kemerdekaan untuk memasang bendera bantuan malas, terus mengatakan nasional mana itu. Jangan jadi pembohong lah Pak. Jangan jadi ikut-ikut yang tak betul. Itu janganlah. Kita bangsa Malaysia, negara Malaysia. Kasihanlah pejuang-pejuang kemerdekaan tuh, yang betul-betul ingin negara merdeka sampai menumpahkan darah dan sebagainya, dengan tangisan dan sebagainya. Tuhan tidak menikmati saja, hanya menaruh gembira bendera saja, susahnya bukan main. Terus mengatakan rakyat Malaysia bohong. Tak usah macam itulah tuan, lupa. Jangan gitu. Hubbul watan minal iman. Ini Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, umat Islam yang terbesar di dunia. Tarik bangkit, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Gitu dong. Ada semangat. Dan Nabi juga bertanya, Nabi ku Allah Akbar, Allah Akbar, tapi tak paham. Ya, jangan gitu. Ayo. Jadi tugas Nabi yang terakhir sirajam munira. Artinya adanya Nabi, Mekah Madinah mula-mula sinar. Islam terus berkembang, diteruskan sampai ke seluruh dunia.
Jadi maknanya adanya Tuhan jadi EJK Suro jadi berkembang, banyak aktiviti, banyak kegiatan, kemajuan banyak, itu adanya Tuhan. Adanya EJK masjid menjadi bagus, EJK KK kampung maju, itu namanya Siraja Munira. Ada yang kita sebagai ayah di rumah, anak-anak menjadi sekio, menjadi terhibur, menjadi tenang. Ada yang juga jadi cikgu di sekolahan jadi baik. Itu namanya Siraja Munira. Jadi buktikan, jangan terbalik. Adanya entah jadi EJK Suro jadi gelap, jadi gaduh aja. Ini namanya bukan Siraja Munira, itu Siraja Madluma namanya, ya. Jadi ikut jejak Rasul seberapa bolehlah. Jadi memulai kaidah ini kita betulkan diri kita satu persatu. Dari riwayat ini sudah benar atau belum, sudah terbetul. Kalau belum, ayo rujuk pada tuk imam kita, ustadz kita, tuk guru kita, tuk kiai kita untuk minta bimbingan. Itulah karena dasarnya sudah ada, dasarnya dalam Al-Quran jelas, gamblang, ancetawela, dan tidak ada salahnya. Yang disebut Quran mesti benar belaka, tidak ada benar kecuali benar. Bahkan Tuhan mempertikaikan kafir serta merta. Jadi tidak ada lagi, rujuk balik. Setidaknya bekal dua ini untuk mengkoreksi diri kita dalam mengikuti jejak Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan Allah Ta'ala yang mengikuti jejak Rasul dan bisa melaksanakan dan mengajarkan kepada yang lain. Gituan, itu saja. Terima kasih. Mari kita berdoa semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita aman, tentram, sejahtera, badatun, tayyibatun, warmafur, dan selebihnya mudah kita diakui menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dicintai oleh Rasulullah SAW, dan mendapat syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat nanti insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Hamdan Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan mustayyiba. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhrija sidqin wa ij'al sultana nasira bi rahmatir rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, terima kasih atas bantuan pondok kami, ya. Ini perkembangan terbaru pondok kami. Kami baru membuat kolam di sekitar pondok, 4 kolam, dan kita isi hampir 10.000 benih. Kolam pertama itu ikan keli, kedua ikan patin, ketiga adalah talapia, keempat adalah gurami. Jadi tuan-tuan yang ingin wakaf lebih akun maju itu, kebun sudah tuan-tuan bantu, alhamdulillah. Semua kebun itu kalau tumbuh dan sebagainya milik tuan juga. Sekarang ikan itu akan berkembang, tuan telah lakukan, ya. Terima kasih segala-galanya. Semoga Allah telah memberikan. Kita tutup dengan tasbih kafarah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wal haqq wa tawassaw. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus kita salat duha.